digerakkan oleh solenoid ini, oleh solenoid ini adalah teman-teman, itu peleper ini, peleper unit 1 ini teman-teman. Nah ini, jadi ini yang dorong nanti pelatuk itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayulis teman-teman. Oke, nah di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman, saya akan sharing ke teman-teman khususnya para pengguna mesin fotokopi masalah pada saat fotokopi menggunakan ADF atau otomatis itu sebelum masuk ke unit 2 itu sudah paper jam. Atau ketika teman-teman menggunakan fotokopi menggunakan kaca dan itu melakukan susun fotokopi banyak yang partai, sebelum masuk ke unit 2 itu sudah terjadi paper jam. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Thank you. Mana ini ada rokok, ada puntung rokok bang. Ekstrak lagi. Oke teman-teman. Nah ini kebetulan karena sudah saya bongkar rangkaiannya, tapi paling tidak saya akan kasih lihat ke teman-teman. Nah, di sini ada pelatuk ya teman-teman. Ini posisinya seperti ini ya. Oke, seperti ini teman-teman posisinya. Oke, nah sekarang saya ambil. Ini posisinya seperti ini. Cuma karena saya lepas di rangkaiannya. Nah, tapi ini kelihatan, yakin saya kelihatan dan teman-teman akan melihat ini. Oke, ini posisinya seperti ini. Ini solenoid, yang saya maksud solenoid unit 2. Mudah-mudahan unit 1, tapi fungsinya untuk memberikan tekanan atau memberikan perintah ke peleper unit 1 untuk membuka memberikan perintah untuk membuka lari kertas ke unit 2 teman-teman ya. Hanya mungkin jarang sekali dibuka-buka mungkin di channel-channel lain atau teman-teman belum menemukan pembahasan ini, makanya di video ini saya akan bahas ke teman-teman khususnya para pengguna mesin fotokopi yang sedang mengalami ataupun pernah mengalami atau belum mengalami masalah ini. Jadi ketika teman-teman itu mengalaminya, mesinnya itu paper jam sebelum masuk ke unit 2, itu tentunya teman-teman ini tidak main. Kalian perlu perhatikan kalau dia posisi seperti ini. Kalau ini tidak naik, dia akan turun naik teman-teman ya. Dia naik turun. Nah ini harus turun, harus kembali nih. Kalau dia tidak kembali, perlu diperhatikan adalah solenoidnya. Oke teman-teman, ini solenoid. Ini bisa kelihatan ketika teman-teman membuka bagian samping, ada plat ya. Itu bagian samping baru kelihatan teman-teman ya. Oke, nah mungkin langkah yang harus dilakukan teman-teman adalah mencoba. Kalau teman-teman tidak bisa membuka ini bagian ini, sambil lobeng dulu ya. Oke, ketika teman-teman tidak bisa membuka melepas ini posisinya di samping, satu rangkaian dia dengan sensor exit, nah, sensor exit itu. Nah, coba teman-teman di sini lakukan ini, longgari dulu, baru teman-teman setel, ya. Ini bisa dikasih kencang setelannya kalau dia kurang main. Kalaupun teman-teman itu sudah kasih kencang seperti ini berarti maju ya. Kalau dia mundur itu setelannya agak kendor ya. Jadi kalau mau kasih kencang setelannya kasih dorong ke depan teman-teman ya. Dorong ke depan seperti ini. Baru kalian kencangi bautnya. Atau
Kedua, ketika teman-teman masih nggak berhasil, coba teman-teman itu bongkar saja. Teman-teman bisa bongkar ini selenoidnya, dan kemudian lakukan pembersihan di bagian selenoid ini. Teman-teman bisa menggunakan kain, bisa menggunakan tisu, ya, lakukan pembersihan baru pasang kembali. Ketika masih ada cara lain, teman-teman, ya, masih ada cara lain, tenang saja kawan. Dulu ini saya kencangi dulu kawan. Nah, ketika itu masih, tunggu dulu ya, sambil dulu alatnya kawan ya. Oke, nah, tunggu dulu, kenapa ini? Oke teman-teman, nah sebetulnya yang digerakkan oleh selenoid ini, oleh selenoid ini adalah teman-teman, itu flapper ini, flapper unit 1 ini teman-teman. Nah ini, jadi ini yang dorong nanti pelatuk itu. So, nggak bisa saya ambil dua-dua teman-teman ya. Cuma di sini saya jelaskan pelatuk ini, ya, pelatuk ini. Jadi itu harus main maju mundur. Ini harus maju mundur naik, ya, maju mundur atau naik. Nah, langkah kedua ketika teman-teman sudah membersihkan selenoidnya dan itu masih tetap dia paper jam sebelum masuk ke unit 2, teman-teman juga bisa periksa pelatuk ini. Ini pelatuk flapernya seperti ini, seperti di sini teman-teman, kalian bisa sudah lihat ya, mudah-mudahan kalian bisa melihatnya. Nah ini sudah pecah, makanya dilem, atau dia pernah los makanya dilem teman-teman. Ketika ini flapernya ini telat, karena persoalan di sini sudah pecah, itu mengakibatkan juga paper jam sebelum lari ke unit 2 atau ke finisher ya, atau ke duplex teman-teman ya. Nah itu di sini akan terjadi nyangkut, di bagian flapper ini kertas akan terjadi nyangkut karena dia telat membuka. Begitu kertas keluar dari upper lower itu mau menuju turun ke flapper ini, itu cuma telat membukanya sehingga dia nabrak dan paper jam teman-teman. Nah, tapi bagaimana ketika ini pelatuknya ini aman, tidak kocak ya. Biasanya ini kan kocak teman-teman, ini nggak bisa kocak. Nah, seperti ini nggak kocak, ini Pak yakin dan percaya bahwa ini akan aman. Tapi bagaimana dia kalau tidak kocak seperti ini dan masih istilahnya paper jam? Nah itu kembali ke persoalan yang ini teman-teman. Karena yang memberikan perintah flapper ini harus membuka itu adalah selenoid unit 1 ini, yang fungsinya untuk melempar ke unit 2 bagian samping teman-teman ya. Nah ketika teman-teman kesulitan untuk membuka ini, oke, ketika teman-teman itu kesulitan untuk membuka ini, masih ada pilihan lain teman-teman ya. Ini khusus orang baru, tapi kalau bisa membukanya itu jauh lebih baik dilepas saja ya. Oke, ketika teman-teman itu kesulitan, ada cara lain. Si pelatuknya ini nanti teman-teman ganjal aja, agak full kasih turun, ganjal sedikit ketika teman-teman menggunakan fotokopi finisher. Tapi pada saat teman-teman itu ganjal pakai menggunakan kertas saja, agak dijepit aja teman-teman, nggak perlu dilem. Karena jangan sampai nanti pada saat teman-teman itu ribut ya, pada saat teman-teman lupa melepas ini, itu nanti sekalipun teman-teman motokopi biasa, motokopi tidak finisher atau motokopi tidak timbal balik, itu fotokopi biasa ya, satu muka ya, itu terus akan lari ke unit 2 teman-teman. Karena ini sudah ada posisi si flapper itu membuka. Nah, karena di beberapa tempat keluhannya sempat kemarin, Mas gimana? Saya kalau motokopi biasa, kenapa lari ke unit 2? Nah, itu sebetulnya masalahnya ya masalah di sini teman-teman. Mungkin ininya nggak kembali ya. Nggak kembali si pelatuknya ini karena fungsinya apa? Karena dari selenoidnya teman-teman bisa kotor, akhirnya dia lengket ya, mungkin karena sudah basah-basah. Itu masalahnya di sini ya, sehingga posisi pelatuk ini selalu memberikan tekanan di flappernya. Jadi flappernya itu membuka otomatis. Ketika flappernya itu membuka, otomatis akan masuk ke unit 2. Begitupun sebaliknya, ketika itu tidak bermain, ketika ini bermasalah, teman-teman juga tidak akan bisa menggunakan finisher
atau fotokopi timbal balik karena selenoidnya bermasalah. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjawab komentarnya teman-teman atau bisa menjawab masalah-masalah yang keluhannya kalau finisher itu tidak bisa selalu paper jam, ataupun pada saat teman-teman fotokopi biasa larinya ke unit 2. Itu masalahnya cuma di sini ya. Cuma di sini pelakunya teman-teman. Kalau soal flapper itu adalah korban ya. Cuma teman-teman juga tetap harus mengecek namanya pelatuk flappernya ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau dia sudah longgar-longgar itu nanti akan sering juga paper jam teman-teman ya. Kalau dia sudah longgar ya, karena telat, si flappernya ini akan telat teman-teman. Jadi kalian harus perlu mengeceknya itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman ada masalah lain atau ada masalah-masalah di mesin kalian. Silahkan komen di kolom komentar. Kita sharing di channel ini masalah-masalahnya. Nanti saya akan kemas dalam bentuk video menjawabnya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pengguna mesin fotokopi mulai dari Sabang sampai Merauke teman-teman ya. Next, kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi lain. Mungkin kedepannya kita akan lebih buka-bukaan. Next, sampai jumpa.